Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apu Tesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, rahasia sebenarnya dari pedang ilahi Li Feng ada pada sesosok. Setelah Lu Sheng memperlihatkan pedang pertama hari itu, dia menemukan rahasia ini dan secara alami menuangkannya untuk waktu yang lama. Setiap kali Lu Sheng menyerang dengan pedang, guntur dan kilat serta bila angin dapat dirangsang, dan ada juga sosok yang menyertainya. Pada saat yang sama, ada juga rasa keterhubungan. Tapi setelah Lu Sheng mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak bisa mengendalikan sosok itu. Pada akhirnya, Sun sampai pada kesimpulan bahwa pedang Dewa Li Feng ini seharusnya memiliki serangkaian teknik khusus yang cocok dengannya. Adapun teknik ini, Lu Sheng mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi setelah mendengar kata-kata dari penguasa istana tua, Lu Sheng mengangkat alisnya dan bertanya, "Mungkinkah tentang metode mental pedang Dewa Li Feng?" Xiaodou mengangguk. "Sepertinya Anda sudah mencoba pedang ini dan Anda mungkin tidak bisa mengendalikan bayangan hantu di pedang tersebut." "Iya, saya sudah mencobanya berkali-kali, tapi saya masih belum bisa memahami trik ini," jawab Lu Sheng. "Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda coba." Xiaodou mengeluarkan selembar batu giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada muridnya Anxin. Adapun Anxin, dia awalnya ingin melangkah maju dan menyerahkannya kepada Lu Sheng, tetapi ketika dia memikirkannya, dia dengan ringan melemparkannya dengan tangannya, dan selip giok itu terbang menuju Lu Sheng dengan kecepatan yang sangat lambat. Dia tidak menggunakan esensi jati untuk melemparkannya atau metode lain, tetapi mengubah waktu antara dia dan Lu Sheng. "Hukum waktu." Lu Sheng tersenyum tipis di dalam hatinya. Faktanya ini hanyalah hukum waktu tingkat pertama, tetapi penggunaan waktu oleh Anxin sangat cerdik, dan Lu Sheng bisa melakukannya. Lagi pula jarak antara keduanya tidak jauh atau dekat. Adapun kenapa dia melakukan ini tentu saja hanya ada satu tujuannya, yaitu untuk pamer. Karena Lu Sheng mengambil pedangnya terlebih dahulu, jadi dia tidak puas. Dan dia ingin Lu Sheng memahami kesenjangan antara dirinya sendiri dengan Lu Sheng. Dia tidak peduli dengan pedang Dewa Guntur Angin, dia tahu takdirnya. Selama dia tidak jatuh, dia akan menjadi kesayangan era ini. Saat awal dari Perang Dunia Besar perlahan dimulai, dia pada akhirnya akan menjadi kesayangan era ini. Jadi baginya Lu Sheng tidak dihitung. Namun Lu Sheng juga merasakan sedikit permusuhan dari wanita berbaju hijau. Tetapi jejak permusuhan ini membuat Lu Sheng merasa sedikit bingung. Tentu saja temperamen Lu Sheng saat ini tidak akan mempedulikannya. Namun ketika batu giok itu terbang perlahan di tengah perjalanan, dia menjadi semakin lambat. Meskipun selip giok ini masih bergerak maju dengan lambat, tapi dia sebenarnya bergerak dengan kecepatan seperti seekor monster di langit. Dalam hal ini, Lu Sheng tersenyum tipis, maju selangkah ke area di mana dia mengontrol waktu, mengulurkan tangan dan mengambil selip giok di tangannya. Dari awal hingga akhir, hukum waktu ini tidak berdampak pada Lu Sheng. Jadi saat melihat Lu Sheng dengan mudah menangani kekuatan hukum waktunya, Anxin menggigit bibirnya dengan ringan. Kemudian dia berkata, "Anda akan berpartisipasi dalam warisan api ini, kan?" "Warisan api?" Lu Sheng tertegun. "Apa ini?" Melihat penampilan Lu Sheng yang kurang informasi, Anxin berbisik, "Anda bahkan tidak tahu tentang warisan api. Tidak heran, Anda memang seorang yang baru naik." Yunluo di sini menepuk kepalanya dan berkata kepada Lu Sheng, "Lu Sheng, maaf, saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus berpartisipasi dalam warisan api ini." Lu Sheng mengangkat baunya. "Saya tidak peduli, tapi saya ingin tahu apa warisan api ini." Yunluo kemudian memberitahunya.
Warisan api adalah metode pengujian potensi di Istana ke-13. Itu diadakan sesekali. Setelah memikirkannya, dia berkata, Anda bisa menganggapnya sebagai menara dari klan surgawi. Jelas, Yuanluo memiliki kenangan lengkap di menara dosa. Tapi dia tidak pernah lupa bahwa Lo Sheng menerima gelar surga emas. Di era hebat ini, hanya ada beberapa pemenang gelar super. Yuanluo tentu saja menantikan penampilan Lo Sheng di warisan api. Sedangkan untuk murid dari Master Istana Lama, tentu saja dia juga bagus. Tapi melihat dia, sepertinya dia ingin bersaing dengan Lo Sheng dalam warisan api. Tapi dia melebih-lebihkan kemampuannya. Jika penguasa Istana Lama mengetahui bahwa Lo Sheng memiliki gelar surga emas, dia mungkin akan segera melepaskan gagasan ini. Tapi tentu saja, Yuanluo tidak akan mengambil inisiatif untuk menceritakan masalah ini. Lagi pula, gadis kecil ini masih sangat muda, dan karena bakatnya yang sangat tinggi, dia begitu sombong dan dimanjakan oleh Shido pada awalnya. Dan gadis ini harus berkecil hati oleh Lo Sheng. Tentu saja Yuanluo secara tidak sadar bahwa ketenangan pikiran ini tidak sebaik Lo Sheng. Tetapi situasi sebenarnya sulit untuk dikatakan. Dunia ini begitu besar dan ada begitu banyak orang aneh. Dan itu tergantung pada warisan api. Sudah waktunya penampilan kedua orang tersebut. Oh, saya mengerti. Lo Sheng mengangguk. Kemudian dia menoleh ke wanita berbaju hijau dan berkata, Saya akan berpartisipasi dalam warisan api ini, tapi saya tidak tahu mengapa Anda bertanya seperti ini. Ansing menatap Lo Sheng dan berkata dengan tenang, Saya akan meninggalkan Anda jauh. Lalu apa? Lo Sheng bertanya lagi dengan senyum licik di wajahnya. Melihat ekspresi Lo Sheng, bagaimana dia bisa terus mengikuti pertanyaan Lo Sheng. Dia hanya menatap Lo Sheng dan kembali ke sisi tuannya. Namun ketegangan antara kedua junior bukanlah apa-apa di mata Shido dan Yuanluo, karena dunia pejuang selalu seperti ini. Hanya saja, masalah warisan api untuk sementara dikesampingkan oleh Lo Sheng. Setelah dia memegang slip giok, Lo Sheng dengan sopan berterima kasih kepada Shido. Tidak peduli apa, metode mental ini masih cukup berguna baginya, dan dia mengambilnya dari orang ini secara cuma-cuma. Jadi Lo Sheng harus berterima kasih. Setelah meninggalkan Yuanluo, Lo Sheng juga mengetahui tentang isi warisan api. Warisan api ini memang bisa digunakan untuk menguji potensi dan bakat para pejuang. Namun fungsinya masih biasa untuk menguji. Menara dosa, juga dikenal sebagai Menara Linglong, adalah tempat untuk mengasah kemauan bertarung para pejuang. Namun bakat adalah pembagian penting darinya. Tetapi fokusnya adalah pada kompetensi dan pelatihan. Bahkan seseorang tidak hanya bisa mendapatkan imbalan yang baik dalam warisan api ini. Tampaknya ada juga beberapa warisan manusia yang sangat penting. Jadi Lo Sheng secara alami tidak akan menolak dan bahkan memiliki beberapa harapan. Sekarang, Lo Sheng tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah beberapa hari kemudian, di aula utama tempat Lo Sheng berada, dia memegang pedang angin guntur setinggi 5 kaki. Dengan jari Lo Sheng yang sedikit gemetar, pedang Dewa Li Feng menyapu dengan cahaya pedang yang melesat ke udara. Namun dalam cahaya pedang tidak ada guntur atau bila angin. Pada saat ini, Lo Sheng telah sepenuhnya mengendalikan artefak kelas 1 ini, untuk sementara menyaring kekuatan kedua hukum tersebut, dan hanya mengilhami sosok di dalamnya. Adapun metode mental yang diturunkan kepada Lo Sheng oleh penguasa Istana Lama, itu disebut metode pikiran dunia bawah, sehingga mampu mengendalikan bayangan makhluk dunia bawah dalam pedang Dewa Angin Guntur. Pertama kali dia menggunakan pedang ini, sosok itu hanya membuat pukulan sederhana. Setelah beberapa hari berlatih dan menggunakan teknik hati Yosen, gerakan sosok itu menjadi jauh lebih rumit. Di bawah suara mendesing, sosok di aula utama berlari keluar.
Setelah langkah panah, dia memutar dan melangkah seperti ular, kemudian berguling lagi dan perlahan menghilang. Pedang lain ditusukkan dan sosok lain keluar lagi. Cahaya tinju di tangan sosok itu menyerang secara intensif, dan seluruh rangkaian pukulan ditembakkan dalam waktu singkat, dan kemudian secara bertahap menghilang. Segera Lo Sheng menyingkirkan pedangnya dengan lembut, namun wajahnya mulai berpikir. Satu pedang bisa menembus bayangan hantu, jadi jika dia menggunakan beberapa pedang secara berurutan, tapi bisakah dia menembus beberapa bayangan hantu? Memikirkan hal ini, Lo Sheng mengekstraksi banyak energi kekacauan dari dantiannya dan menuangkannya ke dalam pedang panjang. Aura pembunuh tiba-tiba muncul di matanya dan pedang Dewa Li Feng diayunkan dengan cepat. Dalam nafas ini, Lo Sheng menikam 10 pedang, bahkan 10 pedang yang dihunuskan dalam waktu kurang dari sekejap mata. Bukanlah tugas yang sulit bagi pendekar pedang pada umumnya. Tapi ketika dia mengacungkan 10 pedang, 10 bayangan hantu muncul di depan matanya dan setiap gerakan berbeda. Jika pemilik asli pedang Dewa Li Feng atau penguasa istana lama Yunmyo Tiangong melihat pemandangan ini, dia mungkin akan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menggunakan pedang Dewa Angin Guntur bisa sedemikian rupa. Bagaimanapun, semua artefak pada dasarnya adalah benda dengan asal-usul yang bagus, apalagi artefak kelas 1 ini. Meskipun pedang Dewa Li Feng ini tidak dapat dimasukkan ke dalam monumen kekacauan roh, namun pasti dapat dianggap sebagai sebuah mahakarya. Shido adalah ahli pedang ini. Di masa lalu, dia hanya bisa melepaskan 3 bayangan hantu secara bersamaan. Menurut deskripsi dalam teknik mental Yusen, pedang Li Feng hanya bisa melepaskan 3 bayangan hantu secara bersamaan. Namun bukan karena pedang Shido kurang cepat pada levelnya, namun pemahamannya tentang ilmu pedang tidak lagi sebanding dengan Lo Sheng. Hanya saja ketika bayangan hantu keempat muncul, bayangan hantu pertama juga akan menghilang. Dan hanya ada 3 bayangan hantu yang muncul berdampingan setiap saat. Tapi sekarang, Lo Sheng dengan santai menghunus pedangnya, menyebabkan 10 bayangan dewa dunia bawah muncul berdampingan, yang sebenarnya telah melanggar aturan teknik hati dewa dunia bawah. Adapun alasannya, Lo Sheng tidak tahu. Dia hanya bisa menghubungkan masalah ini dengan energi kekacauan. Tampaknya efek dari teknik apapun yang diaktifkan oleh energi kekacauan akan sangat meningkat, bahkan kekuatan hukum. Tapi bayangan hantu ini sungguh menarik, dan Lo Sheng dapat memperoleh taktik yang tak terhitung jumlahnya, seperti gerakan beberapa bayangan dewa dunia bawah bekerja sama satu sama lain dalam satu waktu, atau secara langsung menggunakan taktik lautan manusia untuk mengerumuni mereka. Dan selain bayangan hantu ini, Lo Sheng awalnya memiliki roh pedangnya sendiri, yaitu Sun. Dia bahkan bisa bersembunyi di banyak bayangan hantu untuk dibunuh. Sekarang kekuatan jiwa Sun telah dipulihkan ke sebagian besar kekuatannya. Bahkan jika dia menghadapi beberapa pria kuat dengan alam jiwa perak, jika dia mengerahkan penuhnya, dia dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Sekarang, berita setelah Lo Sheng memasuki istana surgawi Yunxiu dengan cepat menarik perhatian semua orang, karena dia mengambil pedang Dewa Li Feng. Adapun pedang Lo Sheng bahkan lebih populer di istana surgawi, meskipun para pejuang di Ling Yuntang tidak berani menyusahkan Lo Sheng. Tapi para pejuang di Yan Yuntang sangat prihatin dengan masalah ini. Beberapa pejuang berbakat bahkan mengancam akan menantang Lo Sheng, tetapi mereka hanya membicarakannya perjalanan. Namun beberapa prajurit berbakat di Yan Yuntang merespon dengan sangat dingin, dan sepertinya tidak terlalu tertarik pada Lo Sheng. Bagaimanapun, para super jenius itu cukup pendiam. Meskipun pedang Dewa Li Feng menarik, jika mereka kesulitan menemukan pejuang hidup dan mati yang baru saja memasuki istana surgawi saat ini, dan penampilan mereka tidak akan terlalu jelek.
Adapun pedang ajaib yang dirumorkan, mereka tampaknya tidak menganggapnya serius, karena warisan api akan segera menyala, jadi tidak ada yang fokus pada loseng. Semua jenius secara aktif mempersiapkan diri melalui warisan api. Mereka tidak hanya dapat menentukan status mereka, tetapi juga mendapatkan imbalan yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi setelah Loseng datang ke istana surgawi Yanmyo? Perlahan-lahan tenggelam di dalamnya. Loseng sendiri tidak ingin menimbulkan masalah. Sekarang tidak ada yang melihatnya menimbulkan masalah. Dia secara alami senang merasa nyaman. Jadi dia berlatih setiap hari untuk mengkonsolidasi atau pemahaman baru. Tapi Loseng juga berpikir bahwa dia harus membantu Sun mendapatkan tombaknya lagi. Dengan kekuatan jiwa Sun saat ini sebenarnya itu tidak lagi cocok dengan roh pedang Loseng. Namun tubuh roh pedangnya memiliki semacam keterikatan pada Loseng. Dan Loseng secara alami dapat melepaskannya. Tapi sekarang, tombak tingkat senjata suci itu tidak sejalan dengan kekuatan Sun saat ini. Jadi pada tahap ini, masalah ini sangat mendesak untuk membantu Sun mengganti tombak tingkat artefak. Namun untuk memasuki aula senjata dewa membutuhkan pengeluaran 300 gyo esensi sejati. Dan untuk mendapatkan begitu banyak gyo esensi sejati, masih bukanlah tugas yang mudah bagi Loseng saat ini. Sebenarnya bisa saja meminjam uang dari Yuan Luo, tapi ini tidak sejalan dengan karakter Loseng. Jadi, dia hanya bisa menunggu sampai warisan api dibuka. Namun ketenangan Loseng hanya berlangsung selama beberapa hari, dan istana surgawi Yonsio segera menjadi berisik lagi. Hanya saja bukan karena Loseng, tetapi tetangga baru Loseng, yang bernama lengkap Ai Ansin. Dibawa ke istana surgawi Yeonmyo oleh penguasa istana lama. Tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam warisan api. Tapi sekarang ketika tuan istana lama pergi, wajar untuk mengatur tempat tinggal di istana surgawi Yeonmyo. Dan tempat di mana Loseng berada adalah tempat para pejuang Ling Yuntang. Karena para prajurit yang baru bergabung pada dasarnya ditempatkan di tempat ini. Dan Ansin baru bergabung dengan istana surgawi Yeonmyo, jadi dia secara alami menjadi anggota Ling Yuntang. Dan tidak mengherankan jika Loseng dan Ansin menjadi tetangga. Namun Loseng tidak memiliki perlawanan terhadap hal ini. Dia biasanya tinggal di rumah dan bermeditasi. Namun meski Ansin terlihat seperti wanita kurus dan lemah, tapi dia benar-benar liar. Pada hari pertama, dia mengumumkan bahwa dia akan menantang para pejuang dari seluruh Yeonmyo Tianggong. Apakah mereka dari Ling Yuntang atau Yan Yuntang? Dia meluncurkan tantangan ini menggunakan token harimau mengaum. Meskipun token harimau mengaum fungsinya mirip dengan token mengaum, tapi token harimau mengaum tentu saja tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk mengirimkan suara ke seluruh dunia. Di bawah perintah mengaum ada juga perintah nyanyian naga, perintah mengaum singa, perintah mengaum harimau, dan harta karun lainnya yang mengirimkan suara. Rentang transmisi berbeda. Perintah mengaum naga dapat mengirimkan suara dalam lingkup 10 alam. Dan token mengaum singa dapat memperluas suara ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun token meraung harimau hanya dapat menyebarkan suara hingga ratusan mil. Faktanya, jika beberapa orang kuat di alam laut dewa dapat meledakkan energi aslinya, mereka dapat mengirimkan suara mereka dalam jarak yang begitu jauh, tanpa menggunakan token raungan harimau. Dan Ansin seharusnya bisa melakukannya, tetapi menggunakan energi aslinya untuk mengeluarkan suaranya agak bersahaja. Namun, perintah mengaum harimau ini sama dengan perintah mengaum, yaitu memaksa suara tersebut masuk ke dalam pikiran orang lain. Namun, istana surgawi Yeonmyo penuh dengan orang-orang jenius dari semua lapisan masyarakat yang datang untuk berkultivasi. Semua orang sibuk berkultivasi, tidak masalah jika mereka kadang-kadang diganggu oleh gemuruh yang bergema di seluruh dunia. Tapi mereka tidak terlalu memperdulikannya.
Namun setelah masuki istana surgawi Yeonmyo, dia membuat keributan dengan perintah mengam harimau. Dan dia juga secara langsung menantang para pejuang Ling Yuntang dan Yan Yuntang. Dan tantangannya seperti api yang dilemparkan ke minyak tanah yang langsung menyulut amarah kedua pejuang itu. Bukan hanya kedua kelompok prajurit itu yang merasa kesal, tetapi juga beberapa diakon dan beberapa wakil kepala istana yang tidak tahan. Namun setelah mereka mendengar bahwa Ansin diutus oleh kepala istana yang lama, jadi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan apapun. Tapi bagaimanapun para prajurit Ling Yuntang dan Lian Yuntang adalah prajurit super jenius. Jadi secara alami akan menemukan masalah dengan wanita ini. Tentu saja akan ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Awalnya mereka guncangan pedang loseng, pintunya perlahan menjadi sunyi. Ketika para prajurit Ling Yuntang melewati pintunya, mereka bahkan merasakan rasa takut. Hanya karena Ansing membuat keributan, bagian depan pintunya tiba-tiba menjadi hidup kembali. Siapa tahu Loseng adalah tetangga wanita ini. Pagi-pagi sekali hari ini, Loseng berlatih pedang. Sun diam-diam menyalakan 3 batang dupa Ningsen. Aromanya yang ringan dapat menyegarkan jiwa orang. Tapi saat ini terjadi keributan di luar rumah. Saya dari Yan Yuntang, Lusan, yang menerima tantangan Anda. Segera setelah itu terdengar suara sorak-sorai lagi di luar rumah. Ayo kakak senior Sanyang. Wanita jalang ini terlalu sombong. Kita harus menghadapinya. Zan yang berada di peringkat 79 di Yan Yuntang. Gadis ini seharusnya bukan tandingannya. Mendengar suara berisik, Losen tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Karena dalam beberapa hari terakhir, 4 atau 5 prajurit datang untuk menantang Ansin. Dan mereka semua adalah prajurit dari Yan Yuntang, yang mulai dari peringkat 400 hingga peringkat 100. Saat ini, pria bernama Lusang, yang berada di peringkat 79, dan semua prajurit yang sebelumnya menantang Ansin berakhir dengan kekalahan menyedihkan. Semakin besar kekalahan yang dialami para pejuang Yan Yuntang, semakin mereka ingin meraih kembali kemenangan tersebut. Jika Yan Yuntang tidak memenangkan kota berikutnya, saya khawatir tantangan ini tidak akan berakhir. Sekarang Loseng sangat berharap Lusan Yan dapat mengalahkan Anshin. Jika tidak, maka tidak akan ada habisnya. Sun menghadap ke gerbang, memandang sekilas, kemudian dia berkata, Lusan Yan ini bukan tandingan Anshin. Jelas, kekuatan persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada Loseng, dan dia dapat menentukan kekuatan seseorang bahkan dari jarak yang begitu jauh. Mendengar itu, Loseng meretan bibirnya tanpa daya, dan apa yang terjadi selanjutnya akan sama persis dengan beberapa hari sebelumnya. Jadi, tidak mengherankan fluktuasi energi jati segera melonjak di luar rumah. Loseng berkata sambil mengerutkan keningnya, karena di bawah aura kekerasan, kusen, pintu, dan jendela istana kecil rumah Loseng bergetar terus-menerus, seolah-olah ada badai dahsyat di luar. Setelah beberapa nafas, teriakan datang dari luar rumah. Kemudian Loseng mendengar suara angin datang, sehingga dia mengerutkan kening lagi. Saat berikutnya, pintunya dihancurkan oleh benda berat. Dan tubuh Lusan Yan lah yang mendobrak pintunya. Setelah dia mendobrak seluruh pintu dengan kecepatan yang sangat cepat, momentum tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Dia langsung menghantam jurang yang berantakan di lantai. Kemudian dia menembus tembok istana, membuat lubang besar dan terbang menjauh lagi keluar dari rumah kecil Loseng. Melihat itu, Loseng berdiri di sini sendirian dan mengerutkan bibir tanpa daya. Bahkan para prajurit di luar rumah menghela nafas dengan berat. Hei, Lusan Yan dikalahkan dengan mudah. Mungkinkah wanita di alam hidup dan mati ini benar-benar bisa menjatuhkan seluruh prajurit Yan Yuntang sendirian? Saya benar-benar tidak yakin. Setelah mereka menghela nafas, mereka menatap Loseng dengan mata samar. Ansin dan Loseng, keduanya pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Yun Xiu Tianggong, dan keduanya telah menjadi tetangga.
Basis budidaya keduanya adalah alam hidup dan mati, namun basis budidayanya Ansin sedikit lebih tinggi dari loseng, yaitu alam hidup dan mati tingkat ke-9. Sedangkan loseng adalah alam hidup dan mati tingkat ke-5. Namun melihat para pejuang Yan Yuntang dihancurkan oleh Ansin satu persatu, mereka pasti tidak akan membandingkan loseng dengan Ansin. Tapi kedua orang ini sama-sama mirip monster, jadi mereka tidak tahu siapa yang lebih kuat. Sayangnya, loseng sepertinya hanya tahu cara berkultivasi dengan hati-hati dan tidak berniat menantang Ansin. Ketika loseng pertama kali masuk, hanya karena dia mengambil pedang, dia menyebabkan keributan. Tetapi keributan itu dengan cepat mereda, sehingga semua orang tahu bahwa loseng bukanlah pembuat onar. Apakah ada cara bagi loseng untuk menantang Ansin? Ada caranya. Tidakkah Anda melihat bahwa Ansin melakukannya dengan sengaja? Dia dengan sengaja melemparkan lusannya ke rumah loseng, dan ini adalah provokasi terang-terangan. Namun loseng masih menoleransinya. Kita adalah anggota Istana Surgawi Yeonmyo yang megah. Dengan begitu banyak orang jenius, sangat memalukan membiarkan seorang wanita menekan kita. Di bawah ocehan para prajurit, loseng mengikuti jurang di lantai menuju pintu, dan Ansin yang mengenakan Ying juga melangkah maju saat ini. Sebelum loseng dapat berbicara, Ansin berkata, "Saya akan mengganti kerugiannya." Loseng merutkan kening. Ini bukan masalah kompensasi, ini kedua kalinya Anda melakukannya dengan sengaja. Ansin tersenyum lembut, namun tidak mengakuinya. Tidak mungkin, dalam kompetisi tantangan ini, pada akhirnya saya akan membuat kesalahan. Jadi saya akan meminta seseorang memperbaikinya untuk Anda. Namun sebelum loseng berbicara, para prajurit di sana sudah berteriak. Wanita ini bahkan tidak tersipu malu saat berbohong. Ini jelas disengaja. Dia sengaja melemparkan lusan Yang untuk menghancurkan rumah Anda, dan saya melihatnya dengan jelas. Setelah para prajurit selesai berbicara, loseng menatap Ansin dengan dingin. Apakah Anda mendengar itu? Saya tidak mendengarnya, kata Ansin sambil tersenyum tenang. Yenmo Tianggong memiliki ruang impian yang dirancang khusus untuk kompetisi yang menantang. Anda tidak akan terluka dalam pertempuran dan dapat menggunakan kekuatan penuh Anda, tetapi Anda menerima tantangan di depan pintu saya setiap saat. Sehingga Anda mengganggu kultivasi saya. Jadi apa maksud Anda? Loseng menatap Ansin dan berkata. Melihat Loseng benar-benar marah, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sederhana sekali, jika Anda ingin bersaing dengan saya, tentu saja saya tidak akan mengganggu Anda. Saya tidak tertarik. Jelas, bagaimana mungkin Loseng tidak menebak apa yang dipikirkan wanita ini. Hanya saja dia sebenarnya tidak memiliki minat itu sekarang. Tapi Ansin tersenyum tipis. Saya khawatir saya akan terus merepotkan Anda di masa depan, dan saya pasti tidak akan gagal dalam tantangan Anda. Mendengar ini, Loseng tiba-tiba merasa pusing. Dia benar-benar akan mendapat masalah tanpa alasan. Segera pengrajin datang untuk membantu Loseng memperbaiki rumahnya. Kemudian tantangan Ansin berlanjut. Jika dia melesat, itu akan mempengaruhi rumah Loseng tidak beruntung. Namun setelah Loseng menahannya selama beberapa hari, sepertinya di akhirnya tenang. Dalam beberapa hari terakhir, peringkat mereka yang menantang Ansin semakin tinggi dari prajurit Yan Yuntang. Peringkat 60 hingga 9. Sekarang prajurit terakhir menduduki peringkat keempat di Yan Yuntang. Sedang pertarungan dengan Ansin berlangsung hampir 1 jam. Bagaimanapun seorang pejuang yang telah mencapai level ini dapat memecahkan gunung dan menghancurkan bumi dengan setiap gerakan yang dilakukannya. Dia belum pernah menimbulkan banyak kerusakan sebelumnya, tapi karena Ansin memiliki keunggulan yang luar biasa dan seringkali bisa menang dengan satu gerakan. Memang tidak cukup kuat, jadi bisa dibayangkan kerusakan yang ditimbulkan pada momen pertarungan keduanya. Sekarang, rumah kecil Loseng telah hilang. Bahkan tidak hanya rumahnya, tetapi juga selusin rumah di sekitarnya untuk tempat tinggal para pejuang semuanya hancur. Hanya rumah Ansin yang berdiri utuh di sana,
karena ada pola dewa yang melindungi rumahnya. Sekarang Lo Sheng duduk di satu-satunya lantai yang utuh, merasa sedikit menyesal. Jika dia menerima tantangan wanita ini, mungkin itu akan lebih baik. Tapi prajurit peringkat keempat di Yan Yuntang akhirnya dikalahkan oleh Ansing. Setelah Ansing bertepuk tangan melihat ke arah Lo Sheng yang sedang duduk di lantai tidak jauh dari sana dengan wajah polos, dia tersenyum sedikit dan mengetukkan jari kakinya ke tanah, seperti seekor burung kecil yang melayang di depan Lo Sheng. Dengan sebuah wajah menyesal, dia berkata, "Maaf, saya minta maaf." Lo Sheng memutar matanya dan dia terlalu malas untuk berbicara. Namun Ansing sangat efisien, sehingga rumah-rumah yang hancur ini dengan cepat diperbaiki dalam beberapa jam. Dan statusnya saat ini juga meningkat tajam di seluruh istana surgawi Yanmyo. Karena pertarungannya dengan prajurit peringkat 4 Yan Yuntang, sekarang semua orang juga memahami bahwa Ansing mungkin adalah pesaing kuat dalam warisan api. Dia telah menantang prajurit peringkat 4 di Yan Yuntang, dan tantangan seperti roda ini telah berakhir. Karena 3 teratas di Yan Yuntang yang merupakan salah satu jenius terbaik di dunia, mereka semua sedang mengasingkan diri demi warisan api. Tentu saja tidak mungkin bagi mereka meninggalkan pengasingan untuk menantang Ansing. Sehingga Lo Sheng juga mengalami masa damai yang langka, karena pertarungan Ansing akhirnya berhenti. Tanpa disadari, 1 bulan lagi telah berlalu. Selama bulan ini, semua prajurit telah berlatih dengan konsentrasi untuk mempersiapkan warisan api yang akan datang. Selama bulan ini, istana surgawi Yanmyo sangat sepi, kecuali suatu hari ketika cahaya 6 bintang bermekaran di langit, menyebabkan banyak pejuang berspekulasi. Umumnya ketika bintang menghasilkan fenomena aneh, itu mungkin karena beberapa pejuang sedang mempraktekkan teknik yang berhubungan dengan bintang. Dan teknik yang berhubungan dengan bintang adalah teknik yang sangat kuat. Tetapi mereka tidak dapat menebak siapa orang tersebut. Jelas, tubuh pertempuran bintang Lo Sheng belum ditinggalkan. Selama periode waktu terakhir di dunia bawah, Lo Sheng masih mencoba berkomunikasi dengan bintang-bintang, berharap dapat menarik beberapa bintang lagi. Tetapi, menarik bintang-bintang sepenuhnya adalah masalah yang sangat sulit. Jadi Lo Sheng hanya dapat mencobanya lagi dan lagi. Saat berada di alam bawah, Lo Sheng menghabiskan hampir 1 malam setiap kali dia merasa keluar dari tubuhnya. Dan perjalanan bolak-balik seringkali berlalu dalam 1 hari. Sekarang, setelah naik ke dunia atas, Lo Sheng sendiri lebih dekat dengan bintang-bintang. Dan waktu yang dihabiskan sangat dipersingkat. Jadi setiap kali malam tiba, Lo Sheng akan berusaha payah berkomunikasi dengan bintang-bintang. Dengan upaya terus-menerus seperti ini, bintang yang ditarik oleh Lo Sheng kini meningkat menjadi 6 bintang. Sebagai satu-satunya senjata dewa tertinggi di tangannya, meskipun hanya setengah bagian, Lo Sheng akan bekerja keras untuk berlatih. Bagaimanapun, lawan yang akan dihadapi di masa depan semakin kuat. 1 bulan kemudian, sebuah suara bergema di seluruh istana surgawi Yanmyo. Sosok Yun Luo seperti teratai putih melayang sendirian di langit. Kemudian dia berkata dengan ringan, "Warisan api telah dimulai." Setelah selesai berbicara, beberapa tokoh lainnya muncul, termasuk Su Chan dan beberapa wakil kepala istana lainnya. "Semua prajurit di Yunmyo Tianggong yang bisa melewati cincin kabut merah ini bisa mengikuti saya." Setelah mengatakan itu, Yan Luo mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan ringan, dan sebuah cincin muncul di tangannya. Menyebar dari bawah cincin merah tua itu lebarnya 10 kaki, menjulang tinggi di atas kepala banyak prajurit. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.